Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan observasi proyek 4 dari kelas DX403C. Di sini kami akan mempresentasikan analisis potensi olahraga rekreasi di RW 08 Dusun Weru, Desa Jetak. Di sini terdapat anggota kelompok. Kami dari kelompok 2, yang pertama terdapat anggota kelompok yaitu Septian Andri Kuntoro dengan NIM 60 2020 040 dari Public Relation, yang kedua terdapat Refli Bob Sipan dengan NIM 67 2020 076 Program Studi Teknik Informatika, dan saya sendiri Valentino Charles dengan NIM 68 2020 052 Program Studi Sistem Informasi, dan terakhir ada FX Mario Rodrigo Maximilianus Junior dengan NIM 68 2020 118 dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini terdapat latar belakang alasan pemilihan lokasi. Di lokasi ini kami memilih Gedono, Dusun Weru, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kami khususnya mengambil RW 8. Di Desa Jetak merupakan salah satu desa Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Jetak terletak di lereng salah satu gunung yang terkenal di Indonesia, yakni Gunung Merbabu. Berada di lereng gunung menyebabkan Desa Jetak sering terkena hujan, serta memiliki udara yang sejuk baik siang maupun malam. Desa Jetak ini memiliki potensi alam yang luar biasa, serta didukung dengan letak geografis yang sangat strategis, menjadi alasan kelompok kami memilih desa ini sebagai tempat observasi untuk pengembangan potensi sumber daya yang ada. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tahapan observasi. Nah, kelompok kami memiliki 6 tahapan observasi, yaitu yang pertama mencari informasi, lokasi informasi. Untuk mencari informasi terkait lokasi yang tepat untuk kegiatan observasi serta menentukan topik pengamatan. Kemudian yang kedua, tahap kedua yaitu diskusi kelompok. Diskusi kami dilaksanakan secara online via Google Meet untuk membahas terkait jadwal observasi lapangan dan penentuan lokasi observasi. Untuk tahap yang ketiga yaitu observasi lapangan, pelaksanaan observasi lapangan, diskusi penentuan pemikiran dan pengumpulan data serta informasi observasi. Untuk tahap yang keempat yaitu penyusunan konsep, membuat desain titik lokasi, penempatan olahraga rekreasi, dan membuat desain venue. Untuk tahap yang kelima adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan kelompok serta menyusun logbook atau individu. Kemudian untuk tahap yang terakhir yaitu penyusunan presentasi laporan. Menyusun presentasi dan pembagian topik per individu untuk presentasi. Untuk teman sumber daya alam di lokasi yang berada di RW 08 Dusun Weru, di area bagian bawah pertapaan Bunda Pemersatu Gedono. Temuannya yaitu lahan kosong dan area pepohonan dan perkebunan. Pada lokasi sekitar lingkungan pertapaan Bunda Pemersatu Gedono, tepatnya di area bagian bawah, terdapat beberapa area lahan kosong dan area yang terisi dengan pepohonan besar. Kondisi area lahan kosong terawat dengan baik, adapun kondisi area yang terisi pepohonan juga terawat dengan baik. Kondisi tanah di area tersebut juga baik sehingga cocok untuk dijadikan tempat untuk olahraga rekreasi, dan struktur tanah di area tersebut bertingkat karena berada di lereng gunung. Dan untuk pemanfaatan SDA saat ini, lingkungan atau alam di Desa Jetak telah digunakan dan diolah dengan baik sebagai lahan perkebunan oleh masyarakat. Dapat dilihat dari hasil perkebunan masyarakat seperti cengkeh dan lain-lain. Namun belum terdapat pemanfaatan ke arah olahraga rekreasi. Dan sampai saat ini hanya terdapat objek wisata, yakni pertapaan Bunda Pemersatu Gedono. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis potensi dasar. Nah, melihat potensi sumber daya alam yang ada di Desa Jetak ini, ada begitu banyak potensi olahraga rekreasi yang dapat dikembangkan. Dilihat dari kondisi lingkungannya yang baik dan juga mendukung. Terdapat lahan-lahan kosong di area yang cukup luas, atau lahan-lahan kosong ini memiliki cakupan wilayah yang luas dan juga datar. Ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk perkemahan atau tempat camping. Nah, di beberapa daerah lainnya atau lahan lainnya ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk wahana olahraga seperti halang lintang, kemudian flying fox, kemudian komando crawl, kemudian susur sungai, lalu tempat untuk outbound-nya. Nah, selain itu di Desa Jetak ini juga ada salah satu wisata religi yang dikenal masyarakat dengan nama Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono. Nah, ini kedepannya dapat dikembangkan sehingga bisa menjadi wisata religi yang baik dan juga maju. Kemudian untuk target pasar dari proyek ini, yakni mulai dari wisatawan lokal hingga ke wisatawan mancanegara atau wisatawan internasional tanpa adanya rentang usia atau batasan usia. Kemudian juga organisasi-organisasi seperti pramuka, kemudian pelajar maupun kelompok atau organisasi yang ingin melaksanakan kegiatan retreat baik di wilayah sekitar Salatiga hingga di luar Salatiga. Kemudian juga wisatawan religi tentunya, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah lokasi potensial. Nah, melihat denah wilayah Gedono di RW 08 Dusun Weru Desa Jetak ini, untuk lokasi potensialnya ini terdapat di area bagian bawah dari kompleks biara Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono. Nah, jadi di jalan sebelum memasuki kompleks biara ini terdapat area yang strategis dan juga masih kosong. Nah, ini untuk di sebelah kanannya
itu akan dijadikan untuk tempat taman outbound. Kemudian di sebelah kiri itu untuk tempat camping dan juga area parkir. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Andre. Selanjutnya saya di sini Andre akan menjelaskan mengenai sketsa dari desain venue rancangan dari kelompok kami. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Refli sempat menjelaskan mengenai denah dari keseluruhan gedung ini sendiri. Nah, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai denah dari lokasi outbound yang kami rancang untuk mendukungnya program kami. Seperti yang dapat Bapak Ibu maupun teman-teman lihat di pojok kiri sendiri, di sini ada kompleks biara yang kami kotakan tersendiri karena ini memang kompleks untuk ibadah, jadi kami pisah dengan kompleks outbound sendiri karena di sini untuk kompleks biara sendiri ini berpusat untuk ibadah saja untuk bagi umat Katolik yang beribadah di gereja dan untuk tempat tinggal para suster-suster Katolik yang bertempat tinggal di kompleks biara Gedono ini sendiri. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat, di sini kami menyediakan lahan parkir tersendiri di lahan kosong yang memang sudah ada di kompleks dari biara ini sendiri. Nah, kami manfaatkan untuk tempat parkir mobil maupun motor bagi nanti teman-teman yang melaksanakan camp maupun outbound di kompleks biara Gedono ini sendiri. Nah, sebelah tempat parkir ini langsung ada lahan kosong juga yang masih tersisa. Ini kami jadikan sebagai tempat kompleks untuk mendirikan tenda maupun tempat camp untuk para teman-teman. Jadi ini tidak jauh dari toilet maupun jalan utama dari menuju kompleks biara Gedono ini sendiri. Nah, untuk selanjutnya di sini seperti hasil analisis kami kemarin bahwasanya di kompleks biara Gedono sendiri ini ada yang namanya jalur salib maupun jalan salib. Nah, jalan salib ini nanti akan kami gunakan dari dan menuju tempat outbound, di mana untuk di daerah hutan sebelah kompleks biara ini yang masih kosong kami jadikan sebagai tempat outbound kami, di mana nanti akan ada wahana halang rintang, di mana nanti berisi untuk pos pertama nanti akan ada game spider webs, lalu ada rope rides, high ropes, nanti akan ada masuk ke pos kedua yaitu wahana flying fox, di mana kami akan menyusuri atas pohon. Nanti wahananya seperti ada spider walk juga, lalu ada jembatan untuk mengasah keseimbangan juga, lalu diakhiri dengan flying fox. Nanti kita akan menuju ke pos ketiga. Di sini ada pos komando perahu, di mana nanti para peserta akan menyusuri tanah dengan cara merapat seperti itu, dan diakhiri di pos terakhir yaitu susur sungai, di mana sebelumnya kita sudah capek-capekan, panas-panasan. Setelah itu kita akan seger-segeran dengan menyusur sungai yang ada di daerah kompleks biara Gedono ini sendiri, dan nanti semuanya akan kembali lagi menuju tempat camp untuk mengakhiri kegiatan outbound tersebut. Nah, lalu rincian bagaimana sih cara mengelola hal ini? Tentunya segala hal yang dirancang itu kan harus memiliki persiapan maupun pengelolaan yang baik dan benar. Maka dari itu kami merancang untuk bagaimana sih cara mengelola venue ini agar terus berkelanjutan dan tidak hanya di angan-angan saja. Nah, guna mengoperasikan venue dengan baik dan aman diperlukan peranan penting di dalamnya seperti koordinator penanggung jawab sebagai orang yang mengkoordinir dan bertanggung jawab atas segala aktivitas di lingkungan venue. Itu sebanyak satu orang, ini bisa dikatakan sebagai penanggung jawab dari venue outbound yang akan kami rancang ini. Lalu selanjutnya hal terpenting adalah cleaning service, di mana mereka yang nanti akan membantu untuk menjaga kebersihan di area outbound ini sendiri. Lalu tentunya akan ada pemandu wisata, di mana kami nanti akan mengambil warga sekitar juga sebagai pemandu wisata maupun pemandu outbound dari kegiatan ini, agar kami juga dapat memberdayakan masyarakat di sekitaran desa Gedono ini sendiri, yaitu sebanyak 2 orang yang nanti akan bergantian juga, maupun jika dibutuhkan lebih banyak kami akan merekrut lebih banyak warga lagi. Lalu selanjutnya adalah hasil sebagai pengolah kedai atau outlet oleh-oleh, di mana nanti bukan hanya soal untuk outbound saja, tapi kami nanti akan mendirikan sebuah stand oleh-oleh juga, di mana seperti kita tahu Gedono sendiri menghasilkan sebuah produk UMKM yang terkenal yaitu Cafe Gedono. Nah, maka dari itu kami akan memamerkan barang jualan UMKM dari para suster-suster yaitu kefir maupun cake kecil-kecilan, cake kering kayak gitu, nanti akan dijual di stand yang nantinya akan kami pamerkan seperti itu. Nah, ini sebanyak 1-2 orang untuk menjaga outlet tersebut. Nanti kami bisa untuk memberdayakan dari para suster-suster untuk membantu untuk menjualkan dari produk tersebut. Nah, lalu yang terpenting yang tentunya adalah security atau keamanan yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan venue selama kegiatan ini berlangsung, itu sebanyak 2 orang. Nah, untuk mengoperasikan venue dengan baik dan sesuai ketentuan standar yang berlaku terutama di bagian pengelolaan spot olahraga ini, maka diperlukan tenaga atau orang-orang dengan keahlian atau keterampilan khusus sesuai bidang masing-masing. Masyarakat juga dapat bekerja dalam mengoperasikan venue tersebut, di mana nanti kami tidak hanya bekerja sendiri, tapi kami juga akan memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar sini dan memberdayakan juga suster-suster yang ada di biara Gedono, agar tentunya venue yang kami rancang ini dapat berkelanjutan atau sustainable ke depannya dan tidak hanya stop di 1-2 bulan atau 1-2 tahun di awal saja, tapi akan berkelanjutan terus-menerus bahkan terus berkembang seperti itu. Sebelum mengoperasikan, masyarakat akan mendapat pelatihan atau training dari orang-orang atau pihak berpengalaman sehingga masyarakat dapat mengelola dengan baik dan sesuai prosedur yang ada. Adapun bagian-bagian yang memerlukan keterampilan khusus ini pemandu wisata atau biasa kita mengenal tour guide atau security atau bagian keamanan seperti itu. Nah, ini merupakan dokumentasi kegiatan kami di mana dapat teman-teman lihat kami melakukan berbagai diskusi, lalu kita juga melakukan evaluasi maupun mengunjungi tempat-tempat yang menurut kami hal ini itu penting untuk kami laksanakan seperti itu. Nah, terima kasih dari kelompok kami, kelompok 2 dari kelas DX 403C, kelas
olahraga dan rekreasi.